Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan sukacita mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan. Dan dalam semangat gereja ramah anak juga mohon bantuan mama papa untuk juga menciptakan suasana kondusif dalam ibadah. Ada yang nama Timotius? Dari dua suku kata, teme dan theos. Teme berarti menghormati, theos berarti Allah. Maka Timotius atau Timotheos itu berarti yang menghormati Allah. Ada yang mau ganti akte kelahiran, namanya bagus loh ini. Yang menghormati Allah. Oke. Dia adalah anak rohani dari Paulus. Dan Bapak Ibu temukan di ayat yang kedua bacaan kita. Jadi kisahnya itu dapat di Kisah Rasul pasal 16. Waktu perjalanan pertama pekabaran Injil, Paulus singgah di Listra. Listra itu Turki sekarang. Dan melihat seorang Timotius muda yang kalau saudara baca di Kisah Rasul 16, wow, dia sangat dihormati oleh saudara-saudaranya. Berarti orang muda ini luar biasa. Dia memiliki seorang ayah, ada di situ ya, Yunani, tapi di balik itu ada dua perempuan hebat yang menopang hidup berimannya sehingga dia lebih menganut kepercayaan ibunya. Eunike lebih awal diajar oleh Louis, neneknya, maka dia tidak tertarik dengan pengajaran keyakinan dari papanya yang Yunani. Orang ini kemudian mendapatkan kepercayaan, Bapak Ibu baca di teks kita, tiba-tiba masih muda, Paulus bilang, lu ngatur di Efesus. Menjadi seorang gembala, tapi juga penginjil di Efesus. Nanti saudara akan menemukan di pasal selanjutnya, jangan ada yang bilang engkau masih muda. Pokoknya lakukan panggilan ini. Jadi kegelisahan yang dialami oleh Efesus berhadapan dengan dua jenis penghalang. Keyakinan agama Helenis di Yunani, juga keyakinan agama Yahudi pada waktu itu. Dia berhadapan di kondisi ini dengan tua-tua Yahudi, ahli-ahli pikir filsuf yang luar biasa. Tidak heran Paulus sampai 2 kali nulis surat untuk menopang, meneguhkan dan mengokohkan tanggung jawab pelayanan yang harus dikerjakan oleh Timotius ini. Ini pengantar untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya mari kita lihat dalam teks di bacaan kita. Di Efesus ternyata ada pengajaran-pengajaran yang lain. Pengajaran-pengajaran yang lain di luar keselamatan oleh Yesus Kristus yang merongrong dari dalam, tapi juga dari luar kehidupan gereja di Efesus. Apa itu? Tolong lihat ayat 4, ayat 3 bagian akhir. Memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya yang menghasilkan angan-angan belaka. 1, ini jenis yang pertama. Apa itu tentang silsilah? Kalau kami dulu, pokoknya kalau kami waktu sebelum kau masuk, pokoknya dulu itu bla bla bla, itu model apa? Yahudi. Tradisi itu terus yang diomongin. Pokoknya kami dulu, kami itu. Lalu ada yang model kedua. Dan bukan tata hidup yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan dalam iman, di dalam iman. Angan-angan belaka menggunakan logika berpikir itu tradisi orang-orang para filsuf Helenis. Pokoknya hal-hal yang ada dalam ajaran mesti disikat, masuk di akal enggak?
Jadi Timotius menghadapi dua kondisi itu. Ketika dia hadapi itu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Paulus bilang begini, peringatkan, terjemahan bebas, tegur dengan tegas. Peringatkan, tegur dengan tegas, apa yang salah sampaikan. Ini menarik ya. Jadi saudara bisa bayangkan orang muda itu berhadapan dengan kondisi yang terjadi jemaat. Paulus bilang begini, peringatkan, tegur, kalau salah tegur. Itu kan wewenang yang diberi. Dan kalau orang dapat wewenang seperti itu, dia seakan-akan menjadi hebat luar biasa dan A, B, C. Oh enggak, Paulus kasih koma, tolong lihat ayat 5. Tujuan peringatan itu ialah kasih dari hati nurani yang murni, kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Enggak sembarang perintah, enggak sembarang kritik, enggak sembarang nyatakan kesalahan untuk jatuhkan orang. Bukan, tujuannya adalah kasih yang murni, iman yang sungguh dan ikhlas. Maka kalau aku menegur, dia bilang begitu, Timotius, kalau engkau tegur bukan kemudian permalukan orang atau timpakan dia tangga. Tapi kalau kau tegur cuma satu, supaya dia pulang dan balik. Maka cara tegurnya harus baik. Menurut kasih yang murni, yang tulus dan iman yang teguh. Mau bilang begini, tidak ada motivasi lain menegur orang selain mengasihinya supaya dia pulang. Maka cara negurnya harus bagus. Bagus loh. Jadi ternyata orang benar sekalipun berjumpa dengan orang salah, ingin ubah orang salah ini supaya jadi benar, tergantung pada cara tegur kita. Yang penuh kasih enggak, murni enggak, tulus enggak untuk bawa dia pulang. Kenapa demikian? Mengapa mendesak untuk bersuara? Lihat ayat 6. Karena ada banyak orang yang menyeleweng, yang melakukan pekerjaan sia-sia. Tadi pagi saya bilang begini, di free webinar 3, pentingnya literasi digital dalam pelayanan gereja, kemarin narasumbernya bilang begini, ketika terdengar banyak hal yang salah dan tidak benar disuarakan oleh orang-orang salah hingga kemudian terkesan benar, ketika banyak kejahatan diucapkan secara verbal dengan leluasa dan akhirnya yang jahat itu terkesan benar, dan seakan kebenaran itu hilang, dia buat statement menarik. Salah satu penyebabnya adalah karena orang benar berdiam diri. Menarik loh, saya ulangi ya. Begitu banyak hal salah diajarkan, tingkah laku tidak benar terjadi, itu bukan soal kejahatan dan ketidakbenaran menang, tapi orang-orang benar berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Makanya Paulus bilang, Timotius tegur, Timotius tegur, Timotius ingatkan. Ayat 6, karena banyak orang yang sesat, kau harus tegur. Seakan bilang begini, kebenaran harus dikatakan, kesalahan harus ditegur, jangan berdiam diri. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, tanggal 31 Oktober kita memperingati ulang tahun GPIB ke-76 yang hari ini tata ibadah khusus. Makanya lagu-lagunya Bapak Ibu menemukan agak-agak berbeda. Itu dalam rangka syukur kita 76 tahun. Bapak Ibu pasti pernah mendengar Indische Kerk. Gitu ya cara pengucapannya bahasa Belanda soalnya. Indische Kerk. Itu ada di wilayah, ini gereja awalnya ini peninggalan Portugis di wilayah pelayanan Maluku, saya punya catatan Minahasa, Kepulauan Sunda kecil. Jangan bilang Sundanya Jawa ya, karena ada yang protes tadi pagi bilang, Pak masa Sunda kecil di timur?
Itu catatan sejarahnya bilang begitu, namanya aslinya gitu. Oleh Menteri Pedanka tahun masa-masa, ini kan baru dirubah itu di wilayah Nusa Tenggara Timur tuh nama baru. Nama lamanya Sunda Kecil. Ada orang NTT enggak di sini? Tolong benarkan saya. Nusa Tenggara Timur. Sunda Kecil terdiri dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa, bagian Lombok, dan Pulau Jawa Sumatera. Ketika Belanda masuk, Indiskerk masuk, ini diambil alih sisa pelayanannya. Lalu ini menarik Bapak Ibu, supaya tahu orang sejarah ini. Pada tahun 1934, Gereja Indiskerk di Minahasa memproklamirkan kemandirian mereka secara administrasi dan keuangan di Minahasa. Maka berdirilah satu bagian gereja mandiri dari Indiskerk dengan nama Gereja Masehi Injili Minahasa. Itu terdiri dari orang-orang Minahasa yang warna kulitnya putih muda. Tapi juga ada yang warna kulit putih tua seperti saya. Apa itu? 1 tahun sesudah itu, teman-teman di Maluku, saudara-saudara di Maluku juga menyatakan kami mandiri secara administrasi dan keuangan tahun 1935, 1 tahun sesudahnya. Maka lahirlah Gereja Protestan Maluku. Ini juga warna putih kulitnya, tapi putih tua seperti saya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1947, di wilayah tadi saya bilang Sunda Kecil yang melingkupi Nusa Tenggara Barat, Timur, sedikit bagian barat ada Sumbawa sedikit dan seterusnya itu, menyebut diri juga siap mandiri dalam tanggung jawab pelayanan gereja. Maka lahirlah Gereja Masehi Injili Timor. Maka Gemim, GPM, Gemit. Persoalannya adalah siapa yang layani saudara-saudara kami kalau merantau wilayah sebelah barat dari 3 pelayanan ini? Bingunglah bagaimana. Maka dalam satu persidangan AM, GPI atau Indiskerk itu pada tahun 1948 ada ide menarik. Untuk dapat melayani wilayah barat dari 3 sinode ini, dibentuk gereja keempat mandiri. Namanya Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Maka tidak heran kalau orang Minahasa merantau ke sebelah barat, pasti masuk GPIB. Orang-orang Ambon Maluku kalau merantau ke sebelah barat, pasti masuk GPIB. Gemit demikian. Walaupun agak kasih jauh, saya heran mengapa Gemim ada di sini. Dalam kebersamaan mungkin ada kesepakatan yang dibuat di mana ada 4 gereja mandiri itu anggotanya tidak boleh mendirikan gereja. Itu ada kesepakatan di mana ada Gemim tidak boleh ada GPIB, Gemi dan seterusnya. Whatever, saya tidak akan bicara pun, tapi mau bilang begini. Wow, luar biasa loh. Dari satu gereja melahirkan 4 anak. Dan 4 ini berkembang pesat. Saya lihat di sini Bapak Ibu tahu GPM, Gemit, Bapak Ibu tahu Gemim. Wow, itu berkembang pesat. 3 gereja ini berkembang pesat bersama si bungsu GPIB. Dan 4 ini bergandeng tangan bersama terus dalam pelayanan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira kalau bukan semangat untuk membaharui penginjilan dan persekutuan seperti Paulus memerintahkan kepada Timotius, ini enggak akan terjadi. Maka poin pertama mau bilang begini, gereja GPIB sampai ada di sini karena ada semangat penginjilan. Orang muda seperti Timotius. GPIB ada di sini karena ada semangat untuk peringatkan mana yang salah, mana yang benar. GPIB masih tetap berdiri sampai saat ini karena tadi itu. Kasih yang murni, iman yang teguh, hati yang suci sebagai motivasi sesungguhnya dari pelayanan gereja. Maka poin pertama mau bilang begini, gereja akan tetap eksis dalam persekutuan dan pelayanan
kalau punya motivasi yang tepat, yang dengan sengaja diucapkan Paulus kepada Timotius. Apa itu? Kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tanpa itu persekutuan ini tidak mungkin bertahan. Jadi perlu ada motivasi yang tepat ketika persekutuan ini mau terus berlanjut. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, di luar konteks saya tertarik loh. Louis, neneknya Timotius, dan Eunike. Lalu tiba-tiba Tuhan jumpakan dengan Paulus. Diangkatlah jadi anak angkat, anak rohani. Lalu Timotius jadi pribadi yang luar biasa. Di Efesus yang gede jemaatnya. Apa yang saya mau bilang? Bapak Ibu, ternyata dimulai dari rumah. Menciptakan gereja yang besar, dimulai dari kumpulan kecil, Oma, Mama, Timotius. Baru Tuhan antar dengan sengaja terjadi perjumpaan dengan Paulus. Lalu Timotius jadi pelayan muda yang luar biasa. Poin kedua mau bilang begini. Sehebat apapun saya, Bapak Ibu, berkreasi yang luar biasa dalam pelayanan gereja besar ini. Tapi kalau gereja kecil, keluarga tidak tak urus dengan baik, ini berbahaya. Maka harus dimulai dari rumah. Sesuatu yang baik dan benar harus dimulai dari rumah. Bagaimana mungkin begitu luar biasa katanya menyampaikan firman di atas mimbar, tapi di rumah dia bukan kepala rumah tangga yang baik. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada kuasa untuk mengubah jemaat. Ketika jemaat kecil kita berantakan. Saya nggak pakai contoh yang lain, saya pakai contoh diri sendiri. Bagaimana mungkin kita mau bicara soal semangat persekutuan yang luar biasa, tapi di rumah kita tidak dengan benar mengajarkan anak-anak. Susah. Jadi saya mau bilang begini, mulai dari rumah. Kehebatan Bapak Ibu dan saya dimulai dari gereja kecil. Supaya ketika keluar menjadi sesuatu yang besar. Walaupun Bapak Ibu belum, anggukannya masih stabil, belum begini dan begini, saya sudah mau tutup untuk bilang begini. Cintailah Tuhan lewat mengasihi gereja ini. 76 tahun. Kalau Tuhan izinkan, besok kami akan berangkat ke notaris untuk proses akad. Proses akad. Ini bukan akad perkawinan, bukan. Saya tidak menikah lagi. Akad. Walaupun uangnya belum terkumpul. Tapi ada sinyal, kemungkinan ada jalan. Saya mau bilang begini. Kasihi Tuhan, mengasihi gereja ini. Proses Senin akan dimulai. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat, menopang dalam doa dan doi. Iyalah, masa cuma doa dan doi. Supaya kesian anak-anak kita, mama papanya bisa titip langsung di jam yang sama, jam 9 pagi. Mama papa di gereja dewasa, anak-anak mereka di jemaat anak, sama-sama selesai, pulang rame-rame. Kalau sekarang mengapa anak-anak sekolah minggu beberapa harus ada di sini jam 9? Karena susah, harus terbagi dua kan, antar dulu jam 8. Setelah mendekati jam 9, para pelayan PA mulai dikasih kode. Cepat amin, sudah memulai gereja. Mari cintai Tuhan yang mengasihi gereja ini. Pada semangat keyakinan, kalau Tuhan izinkan, beberapa waktu ke depan, tempat itu akan dikuduskan dan ditumpang tangankan. Supaya gereja anak mulai ada di situ, jemaat anak mulai berkiprah di situ. Amin. Yang cuma amin-amin itu kotak tolong diisi.
Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Dirgahayu GPIB. Mari kasihi gereja Tuhan ini seperti Tuhan mengasihi jemaat ini. Haleluya. Amin.